Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiana Julian Ahmad dengan NIM 240110521213. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 3C. Tujuan pembelajaran yang menjadi dasar pengembangan media ini adalah peserta didik memahami masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Adapun media pembelajaran yang saya kembangkan yaitu media pembelajaran berbasis visual dengan jenis diorama sumber daya alam hayati. Diorama sendiri merupakan seni miniatur 3 dimensi yang mempresentasikan pemandangan, adegan, ataupun peristiwa tertentu dalam ukuran kecil. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Poppy Anggraeni, ST MPD. Dan ini diorama yang telah saya buat dengan berlandaskan materi sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati ini merupakan kekayaan alam yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sumber daya alam hayati juga dapat dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena memiliki kemampuan untuk terus bertumbuh, bereproduksi, ataupun dapat dibudidayakan sehingga populasinya dapat meningkat atau dapat dipulihkan dengan kurun waktu relatif yang sangat cepat. Sumber daya alam hayati ini dibagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama, sumber daya alam hayati nabati ini tentunya mencakup segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan yang dapat manusia manfaatkan. Contohnya adalah ketika pohon memiliki kayu yang kokoh ataupun yang kuat dapat kita manfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat lemari, membuat kursi, ataupun membuat meja. Dan untuk tanaman sendiri memiliki manfaat. Contohnya ada tanaman padi, tanaman jagung, ataupun tanaman sayuran yang lainnya. Sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam hewani. Seperti judulnya ya, hewani yang berarti hewan. Hewan juga tentunya memiliki manfaat bagi manusia. Dan ini yang saya contohkan adalah hewan liar atau satwa liar. Mengapa disebut satwa liar? Karena hewan ini hidup bebas di alam terbuka. Contohnya ini ada singa, ada harimau, ada apa lagi ya? Ada ini orangutan dan ini rusa. Meskipun tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia, hewan-hewan ini dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Meskipun sumber daya alam hayati ini dapat dimanfaatkan dan dapat diperbaharui, tak jarang sumber daya alam ini mengalami ancaman seperti kepunahan, pencemaran, dan perburuan liar. Jika tidak dikelola dengan bijak, tentunya sumber daya alam ini akan punah. Oleh karena itu, perlu pemanfaatan dan kelestarian secara berkelanjutan, seperti memulai dengan menanam pohon, yang kedua menjaga kawasan satwa liar, yang ketiga mulai budidaya dan bertanggung jawab, serta tidak melakukan eksploitasi secara berlebihan terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di alam sekitar. Langkah awal dalam perakitan diorama bertema sumber daya alam hayati ini adalah penempatan latar belakang. Agar lapisan latar belakang ini dapat menempel secara maksimal dan permanen, saya memastikan penggunaan lem secara memadai di seluruh permukaan. Agar dapat berdiri dengan kokoh dan sempurna, saya menancapkan potongan-potongan kecil tusuk sate secara strategis ke alas styrofoam, memastikan setiap elemen yang akan didirikan nantinya memiliki penyangga yang kokoh dan dapat berdiri dengan tegak.
Lalu di sini saya mulai menempelkan elemen-elemen miniatur seperti rumput dan tanaman hias menggunakan lem tembak. Selanjutnya, saya mulai melubangi styrofoam untuk membuat kolam mini. Kontur kolam dipertegas dengan menata batu-batu kecil di sekeliling tepiannya, memberikan ilusi formasi batuan alami. Dan di sini saya menempatkan miniatur buaya di area kolam tersebut, menjadikannya salah satu titik fokus fauna di lingkungan ini. Selanjutnya adalah penataan detail dan penghiasan. Proses ini mengandalkan imajinasi dan kemampuan saya. Saya mulai merekatkan rumput-rumput imitasi serta elemen-elemen hewan lainnya. Penataan dilakukan dengan detail dan rapi, bertujuan untuk menghasilkan diorama yang memiliki kesan visual realistis dan menyerupai pemandangan alam sungguhan. Setiap detail diatur sedemikian rupa agar diorama sumber daya alam hayati ini dapat terlihat seperti sungguhan, menghadirkan gambaran utuh tentang kekayaan alam kita. Dan ini adalah hasilnya.